IC regulator. Apa sajakah jenis dan manfaat dari komponen ini? Simak terus baik-baik video ini. Oke, saya ucapkan selamat datang yang baru datang di channel eBasic ini. Dan saya ingatkan bagi kalian yang masih belum subscribe, monggo subscribe dulu. Tombolnya ada di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami, karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika dari dasar hingga master. Oke, seperti yang kalian lihat di cuplikan awal tadi tentang IC regulator ini. IC regulator ini umumnya difungsikan untuk menurunkan tegangan dari DC ke DC. IC regulator ini biasanya ada juga yang menyebutnya dengan nama LM ya. LM berapa gitu. IC regulator ini biasanya diawali dengan kode atau nama 78 di angka depannya. Jadi 78 berapa, 78 berapa, 78 berapa. Sebagai contoh yang saya pegang di sini adalah 7805. Ada juga yang menyebutnya itu juga dengan LM78 sekian, LM7805 contohnya. Untuk spesifikasi IC ini biasanya dilihat dari angka belakangnya. Kalau yang saya pegang ini adalah IC 7805, maka output yang dihasilkannya adalah 5 volt. Kalau di sini yang saya pegang di sini berikutnya di sini adalah 7809, maka outputnya adalah 9 volt. Lalu di sini juga ada 78 berapa ini? 7812, maka IC regulator ini adalah dengan input 12 volt. Nah, oke teman-teman sekalian, jadi IC regulator ini yang umumnya digunakan untuk menurunkan tegangan ini ada banyak sekali jenisnya. Jenisnya itu dilihat dari belakangnya. Ada juga IC yang berjenis 7806, 7808, 7809, 78010, 7812 seperti ini. 7815, 7818, 7824. Nah, kode-kode atau jenis tadi itu kan dilihat dari angka belakangnya. Kalau misalnya di sini yang saya pegang 7812, maka outputnya 12 volt. Kalau misalnya 7815, maka outputnya yang dihasilkan adalah 15 volt. Dan seterusnya. Misalnya lagi kalau 7806 berarti outputnya itu 6 volt. Kalau 7808 maka outputnya adalah 8 volt. Jika kita lihat dari aplikasi Circuit Wizard atau aplikasi Proteus yang sering kita gunakan itu, simbolnya itu seperti ini, gak jauh beda, cuma kotak lalu ada konfigurasi kaki tiganya. Seperti yang kita lihat di IC regulator ini, dia itu memiliki ketiga kaki ya. Kita lihat kaki yang paling depan. Kalau kita ingin melihat depannya itu seperti ini ya, yang ada kode dan juga angka-angkanya itu adalah angka di depannya. Maaf, itu adalah bagian depannya. Nah, lalu kalau kita ingin mengetahui konfigurasi kakinya, bisa kita lihat di kaki pertama yang paling ujung kiri di sini adalah input, yang tengah adalah ground, kaki ketiga yang paling kanan adalah outputnya. Jadi bisa kita lihat pada gambar di samping yang ada di aplikasi Circuit Wizard itu seperti ini. Yang samping kiri ini adalah input, yang tengah adalah ground, samping kanan adalah outputnya. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk membedakan mana saja konfigurasi kaki dari IC 780 sekian 78XX ini. Oke, sekarang adalah inputnya. Input dari IC ini umumnya itu bisa berkisar di antara 3 sampai 30 voltan ke atas ya. Kalau kita lihat di sini ini kan kita berikan
input misalnya 3 sampai 30 volt ke atas, lalu di kaki belakang ini kan 7809. Dia akan menurunkan dari misalnya tegangan, dari misal kita beri input 24 volt, dia akan turun menjadi 9 volt. Seperti jenis pada IC ini. Sebelum saya lanjutkan, kalau misalnya kalian tidak paham atau ingin bertanya tentang materi ini atau tentang komponen ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan kita jawab. Dan saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Nah, IC ini kan kalau kita ingin turunkan, maksud saya tegangannya itu kita ingin menurunkan tegangannya menggunakan komponen ini, maka yang kita butuhkan itu sebuah rangkaian. Dalam artian, ketika IC regulator ini kita gunakan seperti ini kan contohnya 7805 ya. Misalnya kita ingin menurunkan dari 12 volt menuju 5 volt, itu kan membutuhkan sebuah rangkaian. Nah, rangkaian-rangkaian menggunakan komponen ini akan kita bahas di video kami yang akan datang. Oleh karena itu, subscribe dulu yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video kami tentang menurunkan tegangan beserta rangkaiannya menggunakan IC regulator. Oke, berikutnya ketika kita menggunakan komponen ini, misalnya komponen IC ini kan kita gunakan terlalu panas ya, kita bisa dinginkan menggunakan komponen tambahan, yaitu adalah heatsink. Ini adalah heatsink. Heatsink ini berfungsi untuk menurunkan suhu pada komponen yang bisa diturunkan seperti IC ini. Misalnya IC ini kita gunakan lalu terlalu panas, bisa kita redam menggunakan heatsink ini. Caranya itu cukup mudah ya. Kita tempelkan saja, lalu kita pasang murbaut di tengahnya sini. Kalau kalian lihat ini kan ada lubang. Nah, itu nanti akan kita pasang murbaut di situ. Dan pemasangannya itu kita sesuaikan pada PCB atau project boardnya, sehingga agar pas bisa kita gunakan. Berikutnya teman-teman, jadi di IC regulator di sini itu setelah kita coba itu nggak bisa ya. Misalnya kita mau mengkonversi dari 3 volt menuju 5 volt menggunakan 7805, menggunakan IC regulator 7805 ini nggak bisa. Jadi salah satu kekurangannya itu dia itu tidak bisa mengkonversi dari tegangan tinggi. Jadi kalau ingin mengkonversi, tegangannya itu harus lebih rendah. Harus lebih tinggi dari tegangan yang diinginkan. Berikutnya teman-teman, jadi di IC regulator ini, misalnya kita ingin mengkonversi tegangan dari 3 volt menuju 5 volt, itu tidak bisa ya teman-teman. Karena sudah kita coba tadi, misalnya kita berikan input 3 volt, kita konversi menggunakan IC regulator 7805 ini, dia itu nggak bisa menuju ke 5 volt. Itu tadi adalah salah satu kekurangannya. Kekurangan berikutnya adalah komponen ini itu hanya terbatas jenis-jenisnya. Jadi misalnya 7807 di sini itu nggak ada. 78011, 7811, 7813 itu nggak ada. Jadi misalnya kita ingin mengkonversi tegangan DC ke DC menggunakan IC regulator ini dari sekian volt menuju 7 volt misalnya. Lalu kita cari komponennya adalah 7807, itu nggak ada di pasaran. Jadi salah satu kekurangan lainnya adalah itu. Untuk mengkonversi tegangan tadi kan membutuhkan rangkaian seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk rangkaiannya akan kita bahas di video kami berikutnya. Oleh karena itu, subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video kami tentang rangkaian itu tadi. Sekian video kali ini. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian materi atau informasi yang kami beri, kami mohon maaf. Kalian bisa mengkoreksi apa kesalahan kami tadi
di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Tombolnya ada di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih.